Mas, kita hidup ini kan kepingin bermanfaat. Tentunya apa yang kita lakukan ini, ya kita berharap bagian dari amal ibadah. Berbicara sampah, Mas Farhar, ini ada misi yang mulia. Yang pertama, merawat, membersihkan, dan menciptakan lingkungan yang bersih. Jadi kita merawat bumi, membersihkan bumi, agar supaya lingkungan ini bersih. Karena kalau lingkungan bersih, pasti kehidupan yang ada di sekitar itu akan sehat. Otomatis. Iya kan, Mas? Betul. Nah, itu kan bagian dari amal ibadah. Kalau kita melakukan itu, insya Allah amal ibadah kita nggak akan terputus. Maka dari itu, kalau kita masih Mas, sebagai orang Timur yang masih pegang keyakinan-keyakinan kita masih menjadi orang yang beragama, yakin saya, Mas, kalau itu digugah, pasti semuanya pada punya tujuan yang sama, satu. Mawar, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Vanhar kali ini. Dan kapan hari itu habis diajakin rafting ceritanya. Sedihnya ya, di susur sungainya itu banyak banget sampah. Sampahnya itu kayak bekas-bekas bungkus deterjen, pewangi, botol parfum, kan sedih ya. Nah, langsung makanya karena prihatin, Vanhar tuh ngeliat kayak gitu tuh kayak sedih gitu kan. Tak datengin langsung yang bisa bantu jawab nih. Sama Vanhar sudah ada Pak Siadi dari DPRD Jawa Timur, Komisi D Pak G. Komisi D. Selamat datang di M Radio Podcast Suara Rakyat, Pak Terima Siadi. kasih. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Mas. Baik, alhamdulillah. Kebetulan juga dapilnya Malang Raya ya. Raya, Mas. Saya kemarin raftingnya di Batu Pak. Oh, gini. Astaga Pak, saya sedih loh lihat ya Pak. Itu masalah kayak gitu secara umum memang banyak tadi Jawa Timur Pak. Gini. Terima kasih Mas Farhar. Jadi sebenarnya Bu Gubernur ini, Mas, programnya itu sudah luar biasa bagus. Hari ini kan masuk di Nawabakti Satya yang jilid 2. Benar. Karena periode kepemimpinan beliau yang kedua. Di Jawa Timur juga sudah ada perda tentang pengelolaan sampah regional. Itu nomor 9 tahun 2002. Di sana itu disebutkan terkait dengan tanggung jawab di dalam perda itu pengurangan sampah, yang kedua pengelolaan akhir sampah, dan yang ketiga manakala memang ini terlaksana dengan baik ada penghargaan dari pemerintah Jawa Timur. Oke. Yang terjadi hari ini Mas Farhar, kelihatannya perda tentang pengelolaan lingkungan itu masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Loh, utamanya masyarakat Jawa Timur yang domisilinya ada di wilayah pedesaan-pedesaan. Untuk itu dibutuhkan sebenarnya peran pemerintah secara keseluruhan melalui SKPD-nya, baik di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, bahkan untuk bisa meneruskan sampai tingkat desa, bahwa sampah kita yang ada di Jawa Timur ini, kalau saya menyebutnya sudah tarafnya darurat sampah, Mas. Sedarurat itu Kak? Sedarurat sampah. Jadi secara umum seperti itu. Wow, karena Pak Siadi kan tadi mention ada darurat sampah Pak ya. Ini apa Pak? Industri kah? Atau apa? Rumah tangga kah? Selama ini Mas Farhar, sampah terbesar itu setelah kita mengikuti perkembangan di wilayah kabupaten kota, di wilayah Jawa Timur, memang sumber utamanya itu dari sampah rumah tangga. Oke. Kalau sampah industri, sepertinya penanganannya sudah komprehensif, Mas. Oke. Karena ada sampah yang kategorinya B3 pada beracun, itu sudah melalui pengelolaan oleh pihak ketiga. Di Jawa Timur ini pemerintah provinsi juga memiliki pengolahan sampah melalui BUMD-nya yang ada di Nawar Melandong.
Oh, di Malang Pak ya, di Dawar Blandong. Dawar Blandong itu Mojokerto Mas Farhan. Oke. Iya, di Mojokerto itu pengelolaan sampah limbah B3 yang miliknya provinsi. Oh, provinsi sudah punya Punya berarti, melalui badan usaha daerahnya itu wow. ya. Oke. Maka dari itu hampir seluruh swasta, rumah sakit, puskesmas itu diarahkan untuk bisa membuang ke sana. Karena seperti yang pernah saya lihat waktu awal itu, ya pengelolaan cukup bagus Mas. Ada beberapa pengelolaan di luar miliknya provinsi itu, tapi kelihatannya masih belum sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Oh, speknya masih kurang Pak ya? Ya, di samping speknya kurang Mas Farhan, sampah B3 itu kan nggak bisa hanya ditanam. Oh iya. Kalau sampah B3 itu ditanam, karena di bawah tanah itu pasti ada aliran sungai atau sumber, itu pencemarannya bisa kemana-mana. Malah tambah serem Pak ya? Malah tambah serem. Bener, malah tambah serem loh kalau kayak gitu. Iya. Makanya Mas Farhan, ada beberapa tempat pengolahan sampah itu yang tidak prosedural sebagaimana yang diatur oleh undang-undang tentang lingkungan hidup itu. Dan kalau itu dibiarkan oleh dinas terkait, tidak ditertibkan, pasti ini akan menjadi persoalan serius terhadap limbah yang ada, baik limbah udara maupun limbah yang ke sungai. Karena kadang-kala ada yang dibakar Mas tanpa melalui insenerator. Betul Pak. Lah kalau itu sudah dilakukan Mas, yang terjadi ya pasti abunya kemana-mana, menciptakan limbah udara Mas, limbah bau. Iya, itu. Kalau di air pasti airnya juga tercemar. Gitu Mas. Tetangga saya itu Pak hobi bakar sampah. Itu kan berarti kan ada bisa jadi kurangnya pemahaman toh ya Pak ya? Ya memang Mas, saya sampaikan awal itu, masyarakat kita ini memang harus terus untuk diberi edukasi terkait dengan pengelolaan sampah. Sebenarnya melalui insenerator yang dibakar itu Mas Farhan, itu juga tidak semua insenerator itu dikategorikan bisa mengelola secara normal, secara ideal. Karena di sana dibutuhkan yang namanya pembakaran itu Mas, panasnya harus 800 derajat. Harus sepanas itu supaya benar-benar clear Pak ya? Supaya benar-benar sampahnya itu setelah dibakar sudah tidak lagi menyisakan. Nggak ada residu-residu berbahayanya. Iya. Nah, tapi kan kendalanya begini ya Pak Syadi. Kalau kita bicara sampah rumah tangga ya, itu kan mungkin bisa jadi dia tidak 100% rumah tangga. Ada UMKM juga di situ Pak. Nah, kalau mereka harus bayar lebih biasanya, wah berat loh Pak buat mereka. Ini kan berarti ada dilema ya Pak Syadi, antara satu sisi ini ekonomi nih UMKM ya kan, tapi di satu sisi lingkungan juga nggak boleh abai gitu. Nah, pripun kalau kayak gitu Pak Syadi? Mas Farhan, sebenarnya kalau kita ingin belajar terkait pengelolaan sampah yang tuntas dari sumber utamanya, itu pemerintah daerah istimewa Jogja sudah memberlakukan itu Mas Farhan. Di Jogja Pak? Jadi di Jogja itu Mas Farhan, pemerintah hadir dalam pengelolaan sampah itu sampai di tingkat RW, sampai di tingkat desa. Istilahnya kalau desa di sana itu Mas, istilah di Jogja itu bukan sebutannya seperti di sini, tapi nyebutnya kalurahan. Nah, jadi di sana itu Mas, hampir tiap tahun pemerintah provinsi itu memberikan subsidi kepada desa. Desa dilanjutkan kepada kelompok-kelompok yang ada di RW terkait dengan pengelolaan sampah. Itu anggarannya dari mana Pak? Dari pemerintah Mas. Dari APBD provinsi? Dari dana keistimewaan. Yang ada di provinsi daerah istimewa Jogja. Akhirnya Mas, sampah yang dari rumah tangga itu dipilih yang bisa dijadikan sebagai bahan pupuk, itu
diproses menjadi kompos. Yang plastiknya Mas itu dilanjutkan atau dijual ke bank sampah yang ada di masing-masing RW bahkan desa. Kalau seperti itu Mas, saya sih meyakini itu bisa dijadikan apa ya Mas, pilot proyeknya untuk di lingkungan Jawa Timur. Tantangannya nopo Pak? Ya, keinginan saja Mas. Oh jadi secara anggaran aman sebenarnya Pak ya? Tinggal keinginan pembuat kebijakan ini serius enggak mengatasi persoalan sampah. Wah, kalau belum ada keseriusan Mas, yakin dan percaya sampai kapanpun hanya selalu yang muncul diulang-ulang saja persoalannya. Muter gitu terus. Astaga. Loh berarti ini kalau kayak gitu masalahnya bukan anggaran Pak ya, ketika pasien dicerita dari dana keistimewaan. Oke, Jawa Timur nggak punya, saya kira alasannya dana. Bukan Pak gitu ternyata ya. Mas, banyak faktor yang mempengaruhi, tapi bukan satu-satunya kebutuhan anggaran. Oke. Bukan satu-satunya. Iya. Jadi ternyata ya oke lah, bisa jadi anggaran harus ditaati dulu. Iya pasti. Betul. Tapi intinya itu ada di kemauan ya. Wah ini nih. Jadi perkara sampah ini ternyata ya Pak Wan, salah Pak Nar. Saya kira tadi industri Pak Siadi. Ternyata malah bukan ya. Ternyata malah justru paling banyaknya sampah rumah tangga, dan sebenarnya solusinya dibilang simpel, ya nggak simpel. Masalah kemauan dan keinginan. Kamu jangan kemana-mana deh, Mawar, tetap di podcast Suara Rakyat. Padahal masih banyak pertanyaan buat Pak Siadi. Lanjut lagi ya Mawar, masih di podcast Suara Rakyat, masih sama Vanar dan juga ada Pak Siadi di sini. Pak, tadi kan kita sempat singgung soal Jogja ya. Jogja yang luar biasa punya program seperti itu. Di teman-teman Komisi D pernah dibahas nggak supaya kita juga ya paling nggak apa ya, studi tiru ATM lah ya Pak ya, amati tiru modifikasi. Pernah nggak sih Pak? Terima kasih Mas Wahar. Komisi D pernah menyampaikan ke SKPD terkait Dinas Lingkungan Hidup Provinsi agar pengelolaan sampah itu kita mencoba merubah. Yang hari ini paradigmanya kan seakan-akan persoalan sampah menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Itu dia. Nah, padahal Mas, kalau kita mencoba untuk mengetahui lebih jauh, kira-kira yang memproduksi sampah yang paling terbesar itu sektor mana sih? Apakah sektor industri, atau di sektor jasa, atau di sektor rumah tangga? Ternyata beberapa diskusi di internal Komisi D dengan melibatkan waktu itu ada pemerhati lingkungan. Akhirnya Mas diketahui data yang diberikan oleh pemerhati lingkungan itu, memproduksi sampah itu Mas sumber terbesarnya dari rumah tangga. Rumah tangga Mas. Nggih. Iya. Kalau memang sumber terbesar sampah itu dari rumah tangga, seharusnya Mas fokus sampah itu di situ, sehingga kita tidak lagi dipolemikkan oleh lingkungan terkait dengan TPS maupun TPA. Kadang-kala kan lingkungan kita itu Mas Farhar, begitu di sana itu ada pengangkutan sampah yang menuju ke TPA, tempat pembuangan akhir, limbah baunya kan masalah lingkungan, betul, rame, protes lagi warga masyarakat. Ya. Padahal Mas, saya pernah mendengar dan saya pernah lihat di wilayah Pakis, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, itu ada pengelolaan sampah Mas, yang fokusnya sampah itu selesai di rumah tangga. Seperti apa caranya Mas Farhar? Setiap rumah tangga itu dibuatkan 2 biopori Mas. Kedalamannya kurang lebih 1 meter, terus diameternya kalau nggak salah 40 cm Mas. Ada 2 setiap rumah tangga. Jadi dari situ, setelah saya mengamati, mencermati Mas, ternyata sampah itu nggak sampai ke TPS Mas. Apalagi ke TPA. Kok bisa? Tempat pembuangan sementara itu loh Mas, kosong. Itu bisa kosong. Karena begini Mas Farhar,
Jadi sampah-sampah yang sifatnya apa? Karena kalau rumah tangga itu yang paling banyak kan limbah mas organik ya. B3-nya kalaupun ada itu bisa dibilang kecil. Pasti botol tempat bersih-bersih lantai itu ya mas, baterai bekas. Tapi yang paling banyak mas, ya sisa sayur, sisa makan, sisa itu. Mas itu dimasukkan di biopori. Terus plastik mas itu dibiarkan, nanti distorkan ke lingkungan bank sampah. Di situ ada bank sampah. Iya. Nah, begitu 1 bulan biopori yang satu ini penuh, itu ditutup. Nah, di situ terjadi proses fermentasi sampah mas Farhad. Setelah itu biopori yang kedua ini baru diisi. Kalau rumah tangga dengan mas 3-4 anak sama bapak dan ibu itu 1 bulan mas biopori yang pertama itu penuh. 1 bulan 1 bulan. 1 bulan ya. Itu kurang lebih 5-6 orang. Yang biopori kedua itu bisa 1 bulan. Kalau bulan pertama ini penuh ditutup, terus bulan kedua akhirnya terisi. Mas bulan ketiga yang biopori pertama itu sudah menghasilkan emas hitam mas. Jadi pupuk pak? Emas hitam mas, bukan pupuk lagi. Apa tuh pak? Emas hitam itu mas pupuk organik terbaik. Untuk budidaya sayur mayur. Sehingga di RW itu mas Farhad, akhirnya sampah-sampah yang sudah terfermentasi bagus itu dibuat budidaya sayur. Sayurnya mas Farhad organik 110% kalau ada. Itu mahal loh itu pak. Mahal mas. Iya. Dan warnanya hitam mas. Dan itu memang pupuknya dicari orang. Maka dari itu mas Farhad, kalau kita mau nyeriusi itu, ya coba kita harus fokus pada sumber utamanya. Sumber masalah awalnya. Iya, sumber masalah awalnya itu kan di situ diselesaikan mas. Yang plastik-plastik biasanya dikoordinir oleh Pak RW, karena Pak RW itu membentuk bank sampah. Plastik itu nanti disetor kepada yang nyari itu. Dan itu mas, nilai ekonominya luar biasa loh. Iya loh, emas hitam, astaga. Saya baru tahu ini loh Pak, ternyata biopori itu jadi pupuk yang mahal. Saya kira ya pupuk biasa, enggak dong ya Pak ya? Mas, astaga. Bagus mas di sana itu. Nah ya, ini nggak bisa diperdakan toh Pak Siyadi. Maksudnya ini kan program bagus nih Pak. Kalau digagas jadi perda katakanlah, dari Perda Provinsi Jawa Timur, disinergikan sama kabupaten kota, kan bagus toh Pak? Mas Farhad, Perda 922 di dalamnya itu sudah mengatur tentang pengurangan sampah. Sudah mengatur, walaupun mas belum cetoh, melo-melo gitu loh mas. Belum tapi sudah diatur terkait dengan pengurangan sampah. Memang rumah tangga mas yang menjadi fokus utama itu. Makanya mas Farhad, di Kabupaten Malang itu pemerintah kabupaten sudah hadir memberikan beberapa peralatan untuk pembuatan biopori, walaupun masih belum masif mas. Padahal kalau itu dimasifkan mas, insya Allah tidak pernah ada tumpukan sampah di TPA, tidak pernah ada bau busuk yang ada di TPS karena terlambat mengambilnya, dan insya Allah lingkungan itu pasti menjadi bersih, sehat, dan nyaman. Tapi mungkin nggak sih Pak Siyadi, semua masing-masing wilayah itu dikasih biopori pada akhirnya dalam jangka panjang lah Pak? Mungkin sebenarnya Pak? Mas, tidak ada yang tidak mungkin. Karena memang pengelolaan sampah ini mas, hari ini kan menjadi problem. Bukan regional saja mas Farhan, tapi sudah menjadi problem nasional. Bahkan diskusinya itu gak pernah ada kesimpulan final, selalu yang jadi pembicaraan terkait dengan kekuatan anggaran. Padahal sebenarnya ilmu yang sederhana itu bisa diterapkan loh mas. Maka dari itu ya saya berharap moga-moga pemerintah, masyarakat,
dunia usaha bisa sinergi, bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan sampah. Umumnya di Jawa Timur, Mas. Saya nggak mungkin berbicara Indonesia Iya ya, toh, Mas. kejauhan toh, Pak. Ya, umumnya di Jawa Timur, lebih khusus di Malang Raya, Mas. Nah, ketika tadi muncul problem kekuatan anggaran nih Pak Siadi, pasti kan ketika hearing kan pernah keluar toh Pak. Jawaban teman-teman Dewan pripun Pak? Ketika teman-teman OPD lah ya katakanlah dikasih solusi, loh ada loh teknologi yang murah. Itu kan berarti kekuatan anggarannya ya sedikit lebih berkurang lah ya kebutuhannya. Jawabannya pripun Pak? Saya kok jadi penasaran ya. Ya, Mas, sebenarnya apa kegiatan-kegiatan yang bersifat apa ya, Mas, berulang kali setiap tahun, tidak ada pernah sesuatu yang baru. Barangkali pola itu yang perlu dirubah. Jadi seharusnya anggaran itu, Mas, perlu ada inovasi. Tidak harus setiap tahun berulang, ya itu saja. Iya juga sih. Ya memang kita Benar-benar. memahami, Mas Farhar, segala sesuatu ini nggak lepas dari anggaran. Tapi kalau melihat persoalan yang ini serius, selalu saja yang apa terbengkalainya tidak terselesainya karena anggaran, sampai kapan itu bisa tertangani kan? Iya Mas Farhar. Saya penasaran sih Pak. Tadi ada kata-kata dari Pak Siadi yang menurut saya menarik. Inovasi Pak. Inovasi seperti apa toh yang dalam jangka pendek lah Pak bisa dilakukan sama Pemprov Jatim. Tapi jangan dijawab dulu Pak Siadi. Kamu jangan kemana-mana. Penasaran kan? Tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Pak War. Masih sama Vanar sama Pak Siadi. Terakhir tadi pertanyaan Vanar inovasi Pak. Gimana? Jangka pendek deh Pak. Kalau kita bilang jangka panjang kan prosesnya lama ya. Gimana? Masyarakat itu kan kadang pengennya cepat lihat hasil loh Pak. Iya. Jangka pendek Pak, inovasi yang bisa dilakukan pemerintah apa tuh soal sampah sebenarnya? Iya. Mas, yang jelas kehidupan ini kan selalu bergerak. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan ini, ya pasti kita akan tertinggal. Kalau kita tertinggal, pasti jawabannya ya kita sudah maksimal. Tapi persoalan tetap jalan. Iya, persoalannya masih Menurut ada. saya, Betul-betul. saat ini, Mas, seharusnya pemerintah fokus terhadap sumber utama penghasil sampah. Fokus ke situ Ya, Pak. fokus seperti ke sana. Terus utamakan sampah ini apa pengelolaannya melibatkan si pembuat itu sumber itu. Oke. Saya bukan membanggakan Kabupaten Malang, Mas. Tapi yang ada hanya sifatnya masih apa di spot-spot itu sudah dilakukan. Sudah kalau memang itu dianggap bagus, kenapa sih kita tidak harus melakukan yang sama sekaligus membackup kelemahan, kekurangan program itu? Kalau masyarakat Jawa Timur ini, Mas, mungkin dinas terkait kepingin memastikan pengelolaan sampah itu tidak harus berbicara anggaran yang puluh-puluh M ya, tapi cukup melalui alat pembuatan biopori. Ya coba di beberapa kabupaten kota penghasil sampah yang cukup besar itu diberi bantuan peralatan untuk pembuatan biopori. Mas, yang namanya pembuatan biopori itu ya hanya alat yang diputar. Oh, yang kayak tongkat itu Pak ya? Iya kan. Oh, itu aja Pak? Itu saja kan Mas. Oh, akhirnya kan nanti apa lubangnya itu bisa di apa pastikan apa yang 1 meter, apa yang lebih, terus diameternya itu 40. Mas, kalau itu dilakukan, saya meyakini Mas, tumpukan sampah di TPS, TPA itu pasti nggak ada. Iya sih. Berkurang pasti Mas. Oh, saya kira itu masih kayak ada tong khususnya gitu. Enggak Pak ya? Mas, itu kan hanya melalui alat yang diputerin namanya biopori itu Mas. Jadi memang alatnya murah kalau kayak gitu Pak ya? Mas, makanya saya tadi menyampaikan, kadangkala kita ini selalu apa melihatnya itu yang di awang-awang umum-umum. Iya. Padahal Jauhan mikirnya. nyatanya itu Mas nggak seperti itu. Makanya saya kepingin Mas Farhar coba pola ini dirubah.
sehingga kita itu bisa real gitu loh, Mas. Bisa real. Memang di situ membutuhkan Mas, kehadiran pemerintah. Harus ada yang dorong ya. Kalau nggak hadir, Mas, pasti masyarakat juga banyak keterbatasan. Iya sih. Karena kalau nggak ada yang mulai juga bingung juga kan. Kalau dibalik tapi Pak Asyadi, kami nih masyarakat nih, yang bisa kita lakukan apa sih Pak? Kita kadang itu pengen ikut gitu kan, kayak Biopori pengen sebenarnya, cuman kan bingung gitu ya. Langkah awal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa ikut kontribusi menjaga lingkungan pripun Pak Asyadi? Mas, ya mau nggak mau pasti ada edukasi dari pemerintah. Harus Pak ya. Kalau pemerintah tidak memberikan edukasi terkait dengan pengelolaan sampah yang sederhana tapi bermanfaat, Mas nggak akan pernah terjawab persoalan ini. Nggak akan bisa, nggak akan, karena Mas, keterbatasan pengetahuan kita tentang itu. Iya. Yang memiliki ilmu kan ya di pemerintah kan Mas itu, Mas. Oh iya, teman-teman OPD yang punya ilmunya. Iya. Belum dilakukan tapi Pak Asyadi ya? Ya, kalau saya tidak boleh Mas ngomong itu belum dilakukan. Karena di beberapa tempat secara sporadis itu sudah ada. Hanya Mas, ini dibutuhkan mimpi kolektif. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten harus punya mimpi yang bersama-sama untuk mewujudkan itu. Nanti karena memang kabupaten juga punya Mas, ibaratnya tenaga yang bergerak di bidang lingkungan hidup, ya mereka ini harus menjadi Mas, pendamping untuk memberikan edukasi kepada kelompok-kelompok masyarakat. Sinergi Mas. Kalau ada sinergi, ada kolaborasi, saya meyakini tuntas sih Mas. Nah, soal sinergi kolaborasi Pemprov sama Pemkab Pak Asyadi ya. Ini bukannya suuzon Pak, tapi kan banyak kejadian ekosektoral loh Pak. Itu kan kadang muncul akhirnya nggak ketemu loh Pak. Pripun itu Pak? Mas, harusnya semuanya ini menyadari bahwa yang di provinsi maupun kabupaten kota maupun kita ini Mas, itu tugasnya adalah pelayan. Melayani. Maka dari itu harusnya ego sektor ini Mas perlu ditekan seminim mungkin. Kalau masih Mas berbicara kewenangan, terus berbicara kontribusi posisi, itu nggak akan menyelesaikan masalah. Iya, kan tapi kalau kita menyadari Mas Farhad bahwa provinsi ini tugasnya adalah menjadi pelayan untuk masyarakat yang harus dilayani dengan baik. Kabupaten kota sama. Untuk itu di sini dibutuhkan Mas visi misi aksi yang sama juga. Harus selaras. Kalau itu Mas dilakukan secara masif, terintegrasi, insya Allah Mas, darurat sampah ini bisa ada solusi keluarnya Mas. Ada contoh berhasil nggak Pak Asyadi? Yang berhasil ekosektoralnya dipinggirkan gitu kan? Dari hasil mungkin mengamati wilayah-wilayah lain, Yogyakarta salah satunya tadi kan, ada wilayah lain nggak Pak Asyadi tapi? Mas, selama ini yang pernah saya belajar bersama teman-teman Komisi D itu memang di daerah istimewa Jogja. Kalau yang di daerah lain belum Mas, belum pernah. Ya saya nggak tahu apa karena karakternya orang Jogja itu yang lemah lembut, yang santun, yang mudah ngikuti dawuhnya ngarso dalem, atau karena yang lain ya Mas. Tapi di sana sukses loh Mas, sukses di sana. Maka dari itu dengan apa yang kita dapatkan melalui teman-teman komisi waktu itu sempat disondingkan Mas ke SKPD terkait dengan harapan kalaupun tahun kemarin, tahun ini belum fokus di apa yang pernah kita sarankan, ya barangkali tahun depannya itu sudah harus diagendakan untuk dilaksanakan. Alokasi anggarannya aman toh tapi Pak? Sebenarnya untuk kayak pelatihan, sosialisasi aman toh sebenarnya Pak jadi? Iya, saya pikir Mas, kegiatan sosialisasi, pelatihan
itu kan nggak pernah sepi ya. Itu dia, pasti rame. Mesti ada kan Mas? Iya. Harusnya kalau berbicara anggaran kan sebenarnya ya masih memungkinkan ya Mas. Tinggal sekarang mungkin temanya saja yang harus dirubah lebih khusus terkait dengan penanganan pengurangan sampah melalui sumbernya di rumah tangga. Oh iya. Itu temanya, Pak. Benar-benar, karena selama ini kalau kita ngomong pelatihan, Pak, dari tahun ke tahun temanya ngapunten sama, Pak. Ya. Itu kan jadi problem juga gitu kan. Ya Mas, makanya saya tadi matur ke panjenengan, kita ini harusnya selalu mengikuti dinamika yang ada di lingkungan kita. Kalau kita hanya melakukan yang sifatnya rutin dan terus-menerus, padahal itu sudah tidak bisa mengikuti dinamika yang ada, pasti antara tujuan dengan cita-cita nggak nyambung, Mas. Nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu, Mas. Masalah lainnya adalah, Pak, kadang seperti ini, Pak, dari masyarakat ya, baca visi misi gubernur, bagus, Pak. Visi misi kepala daerah, bagus, Pak. Yang jadi kendala adalah itu cuma berhenti di wacana, Pak. Nah, kita sebagai warga masyarakat dorongnya biar nggak jadi wacana, pripun, Pak Siadi? Ya, kalau masyarakat ini, Mas, ibaratnya ya 70%, 80% itu banyak yang nggak begitu mengikuti ya terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah manakala dia diberi amanat atau mandat untuk memimpin. Kadang-kala dari situ, Mas, yang lebih berperan penting seharusnya memang ya teman-teman yang ada di lembaga legislatif, partai politik, kelompok-kelompok akademisi, kelompok-kelompok pemerhati lingkungan yang mempunyai kesadaran lebih dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Boleh nggak Pak langsung kayak mendorong kayak kita mendorongnya jalurnya lewat mana nih Pak, kita yang mengikuti? Ya karena pemerintahan di lingkungan kita itu masih ada sistem perwakilan, ya melalui perwakilannya itu Mas Farhar, lewat Instagram gitu ya. Melalui perwakilannya itu yang ada di legislatif untuk selalu semangat menyuarakan itu. Oke, berarti langsung kontak ke Pak Siadi misalnya gitu kan. Ya, Pak, ini ada usulan nih gitu. Mas, kita ini secara tidak langsung sudah dibekali oleh aturan bahwa 4 bulan sekali kita ini ada yang namanya reses. Reses itu Mas Farhar, kita ketemu dengan konstituen kita, baik yang dahulu milik kita maupun enggak. Jadi pada saat kita pertemuan itu, tugas kita mencoba untuk mendengarkan apa sih yang menjadi keinginan, cita-cita, harapan mereka. Dari situ nanti kita akan sampaikan melalui fraksi masing-masing. Dari fraksi itu akan diperjuangkan. Oke. Dari situ Mas, akhirnya kalau memang dibutuhkan anggaran melalui badan anggaran yang diwakili masing-masing fraksi, itu nanti yang akan membicarakan saat menata belanja 1 tahun itu. Oke, terakhir ya Pak Siadi, kalau masalah sampah ini kan sudah darurat banget ya Pak ya. Solusinya juga ada secara rencana, tinggal mau atau tidak gitu kan. Kalau seandainya Pak, jangan sampai tapi nggak digarap Pak, kira-kira 10 tahun ke depan menurut Pak Siadi apa yang akan terjadi nih? Mas, kita hidup ini kan kepingin bermanfaat. Tentunya apa yang kita lakukan ini ya kita berharap bagian dari amal ibadah. Berbicara sampah, Mas Farhar, ini ada misi yang mulia. Yang pertama, merawat, membersihkan, dan menciptakan lingkungan yang bersih. Jadi kita merawat bumi, membersihkan bumi agar supaya lingkungan ini bersih. Karena kalau lingkungan bersih, pasti kehidupan yang ada di sekitar itu akan sehat. Otomatis. Iya kan Mas? Betul. Itu kan bagian dari amal ibadah.
Kalau kita melakukan itu, insya Allah amal ibadah kita nggak akan terputus. Maka dari itu, kalau kita masih Mas, sebagai orang Timur yang masih pegang keyakinan kita masih menjadi orang yang beragama, yakin saya Mas, kalau itu digugah, pasti semuanya pada punya tujuan yang sama, satu. Harus Mas. Iya. Ini menarik banget loh ya, Pak. Ternyata masalah sampah itu butuh banyak pihak. Kamu dibutuhkan, pemerintah dibutuhkan, harus sinergi semuanya, lembaga eksekutif, legislatif gitu kan, bahkan sampai akademisi juga. Nah, dari insight yang Pak Siadi diceritakan tadi, penting banget buat kamu untuk share episode ini ke mana-mana yang Power. Karena apa? Kalau nggak ada yang mulai, nggak ada yang mendorong, nggak jalan. Terima kasih loh Pak Siadi. Insight-nya luar biasa banget. Ternyata masalah sampah itu perlu untuk kita upayakan. Perlu untuk kita cari solusinya bareng-bareng. Kita selesaikan ini bersama. Terima kasih. Sekali lagi Pak Siadi. Power, jangan lupa kamu ketik like sama subscribe. Kamu klik like sama subscribe supaya kamu bisa dapat update podcast Suara Rakyat mau ada yang mana lagi. Founder pamit anyway. Pak Siadi juga pamit. Mas. Have a good day ya Power. Bye-bye.